Shalom jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah syukur kita pada hari Minggu ini. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar saat ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar saat ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur berganti tahunku lalui bersamamu Bapa. Kau tunjukkan arti kasih sejati. Kau selalu ada di setiap jejak pergumulanku. Saat lelah langkahku, kau menopangku. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama nyanyikan. Kasih Tuhan tak pernah memberi aku penuh. Lebih luas dari doa dan yang ku bayangkan. Kasih Tuhan meredamkan segala kedahuanku. Kasih Bapa, kasih yang sempurna. Sama-sama nyanyikan. Berganti tahunku lalui bersamamu Bapa. Kau tunjukkan kasih sejati. Kau selalu ada di setiap jejak pergumulanku. Saat lelah langkahku, kau menopangku. Kasih Tuhan tak pernah memberi aku lebih luas
Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh teruji di sepanjang zaman Tuhan. Di waktu kami senang, waktu kami susah, Kau selalu ada bersama kami. Bahkan melewati lembah kekelaman, masa-masa sulit sekalipun, Engkau tidak pernah lepas tangan. Engkau menopang tangan kami. Kami mengakui kok tangan kami memegang tangan Engkau Tuhan. Satu hari kelak bisa capek tangan kami ya Tuhan. Tapi kalau Engkau menopang hidup kami sangat percaya. Engkau tidak pernah capek, Engkau tidak pernah bosan Tuhan. Engkau akan terus menopang dan menggendong kami sepanjang umur hidup kami. Berfirmanlah pada hari ini Bapa, berkati umat-Mu, kuatkan lutut yang mulai goyah Tuhan. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah kami bisa diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini kita masih belum bisa beribadah di gedung gereja kita Galilee Hall di Golden City Mall Surabaya. Tetapi hal itu tidak bisa menghalangi kita untuk tetap beribadah menyembah Tuhan kita. Karena penyembahan dan persekutuan kita dengan Tuhan itu berlangsung kekal selama-lamanya. Itu milik kita yang tidak bisa diambil, dicuri, ataupun dihilangkan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Amin. Di situasi pandemik atau wabah global dunia virus Corona 19 ini, kita diingatkan dengan situasi di kerajaan Mesir pada zaman Musa, di mana waktu itu Firaun raja Mesir itu ternyata lebih takut kepada 10 tulah hukuman Tuhan daripada kepada Tuhan bangsa Israel. Bagaimana dengan Anda hari-hari ini? Dalam suasana Paskah ini ada banyak hal telah terjadi di penyaliban Tuhan Yesus. Misalnya di kayu salib ada penebusan, ada pengampunan, ada kesembuhan, dan masih banyak lagi berkat yang lainnya. Tetapi hari ini kita akan merenungkan salah satu saja peristiwa yang terjadi pada waktu penyaliban Yesus, yaitu terjadinya exchange, pertukaran di kayu salib. Pada umumnya manusia itu baru mau menukar barangnya kalau ditukar dengan barang yang lebih bagus atau lebih mahal, bukan? Atau yang baru bahkan.
Itu yang biasa kita lakukan dalam proses yang kita namakan tukar tambah atau trade in. Bahkan ada perusahaan yang sedang mempromosikan produk terbarunya berani melakukan trade in dengan produk sejenis dalam keadaan masih berfungsi ataupun sudah rusak barangnya. Bagaimana cara para orang tua untuk menghentikan keterikatan anaknya kepada permainan game yang ada di HP-nya atau media lainnya? Tentunya anak kita akan dengan senang hati menyerahkan gamenya atau HP-nya kalau kita menukarnya dengan sesuatu atau kegiatan lain yang lebih dia sukai, bukan? Itulah juga yang Bapak lakukan melalui penyaliban Yesus. Mari kita baca satu ayat di kitab Ulangan 30, ayatnya yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan Yesus berada di kayu salib yang terletak di antara bumi dan langit selama 6 jam. Menumpahkan darahnya jatuh ke tanah yang terkutuk akibat dosa Adam dan Hawa, dan menguduskan tanah tersebut. Kehidupan atau nyawa seseorang ada dalam darahnya. Jadi, sewaktu Yesus menumpahkan darahnya, sesungguhnya Yesus sedang memberikan kehidupannya kepada kita. Seperti kata Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang, iblis itu datang, hanya untuk mencuri, menuntut, mendakwa, dan membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini Anda lihat bahwa iblis datang untuk mengambil dan menuntut. Tetapi Yesus, Tuhan kita, datang untuk memberi kehidupan. Amin. Tuhan Yesus datang bukan untuk memberi agama ataupun menuntut banyak hukum-hukumnya, tetapi Yesus datang untuk memberi kehidupannya, memberi kita hidup yang baru, dan jangan lupa kekal. Salib Yesus memperhadapkan kepada kita suatu pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Firman Tuhan yang tadi kita baca di kitab Ulangan 30 ayat 19 berkata, pilihlah kehidupan. Hidup itu suatu pilihan, Bapak Ibu sekalian. Kita mau memilih kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Dan kehidupan itu hanya ada dalam pribadinya Yesus. Iblis hanya membawa Anda kepada kematian, kebinasaan. Kehidupan hanya ada pada Yesus. Kalau Anda memilih Yesus, berarti Anda memilih kehidupan. Jauh sebelum kita memilih kehidupan, ribuan tahun yang lalu Yesus sudah memilih lebih dahulu, yaitu dia memilih kematian. Dia memilih untuk mati di kayu salib, sehingga sekarang kita menerima kehidupan. Yesus memilih lebih dulu. Jauh sebelum kita memilih dia sudah memilih lebih dulu, dia memilih kematian supaya kita menerima kehidupannya. Yesus telah memilih kutuk lebih dahulu supaya kita menerima berkatnya. Haleluya. Seperti yang Paulus katakan di Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kristus menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi siapapun yang tergantung kayu salib itu terkutuk. Dia orang yang terkutuk. Yesus memilih mati kayu salib. Artinya dia memilih kutuk supaya kita
kebahagiaan kehidupan. Kata menebus ini juga berarti Kristus menukar atau mengambil kutuk kematian kita dan ditukar dengan anugerah berkat kehidupannya Yesus. Kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yesus yang minum cawan murka Allah, tetapi kita minum cawan darah penebusan atau pengampunannya. Itulah harga yang Yesus bayar untuk menebus kita dengan cara menukar atau memberi hidupnya ganti kita. Luar biasa. Kabar gembira bagi setiap kita. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas Tuhan menyatakan isi hatinya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, miliknya satu-satunya, supaya setiap orang, siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak memilih kematian, melainkan beroleh hidup yang kekal, menerima kehidupan kekal. Ya, karena kasihnya yang sangat besar, itu sebesar diri Allah itu sendiri. Karena Allah itu kasih atau agape itu sendiri. Jadi semenjak kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Bukan tunggu nanti kita meninggal baru kita memiliki hidup kekal. Bukan. Begitu kita terima Yesus, kita sudah menerima hidup yang kekal. Nah, kalau begitu, apa artinya hidup yang kekal itu? Kehidupan seperti apa yang kekal itu yang tidak bisa diambil? Kekal sifatnya. Tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang atau berkurang lama-lama habis lenyap. Tidak. Dikekal ada terus selama-lamanya. Di kayu salib, para tentara Romawi melepas jubah Yesus. Zaman dahulu para budak tidak pakai jubah, bahkan tidak berpakaian. Jubah itu menunjukkan status atau identitas seseorang. Jubah itu. Kalau Anda melihat seseorang misalnya memakai jas panjang warna putih sambil menenteng sebuah stetoskop, maka kita tahu profesi orang itu seorang dokter medis, ya betul. Atau kalau kita melihat seseorang memakai celemek dan topi yang menutupi rambut kepalanya, maka kita panggil orang tersebut sebagai koki atau chef. Itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Yesus melepaskan jubah anak Allahnya dan menukar atau memberikan kepada kita jubahnya itu. Artinya apa? Yesus memberi kita status dan identitas yang baru. Dari status budak dosa menjadi status anak-anak Allah yang maha tinggi. Luar biasa sekali. Sehingga kita bisa bersekutu dan menyembah Dia sebagai Bapa dalam roh dan kebenaran selama-lamanya. Inilah kehidupan yang kekal, status yang kekal, identitas yang kekal, hubungan yang kekal, bersekutu dan menyembah Bapa selama-lamanya. Dan sekarang, bagaimana dengan hidup Anda? Kalau saya punya barang yang rusak misalnya, maka menurut Anda tempat yang tepat untuk memperbaikinya kemana? Pasti saya bawa ke tempat pabrik pembuatnya. Betul? Maka tempat yang tepat untuk memperbaikinya, atau bahkan saya bisa trade in, tukar tambah, saya bawa ke pabrik tempat barang tersebut dibuat. Kalau saat ini Anda merasa sedang hidup dalam kekacauan, rumah tangga Anda kacau, bisnis Anda kacau, atau jiwa Anda penuh dengan kepahitan dan tak pernah merasa damai, saya punya kabar gembira buat Anda. Bawalah hidup Anda kepada pencipta kita. Dia menciptakan kita, Dia juga bisa, pasti bisa memperbaiki hidup kita. Bahkan Yesus sudah menawarkan pertukaran, exchange.
Hidupnya yang kekal ditukar dengan hidup Anda yang fana dan sia-sia itu. Kalau Anda mau menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan saat ini, mempercayakan masa depan Anda kepada Tuhan, dan menerima kehidupan yang baru, masa depan yang baru dalam Kristus Yesus. Mari ikuti doa saya saat ini. Bapa di surga, terima kasih Bapa, karena Engkau punya kasih yang begitu besar, yaitu diri sendiri. Engkau rela menukar hidupmu dan hidup kami. Engkau mengambil status kami orang berdosa, mati di kayu salib, supaya kami orang berdosa ini, budak dosa ini, diangkat oleh Engkau jadi status yang baru, hidup yang baru, anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Ini anugerah yang luar biasa Tuhan. Kami sudah capek Tuhan hidup di bawah kutuk. Kami capek Tuhan hidup di bawah langit yang tertutup Tuhan. Hari ini, saat ini juga Tuhan, kami memilih membawa hidup kami dan menukar hidup kami, menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami menerima hidup yang baru. Langit terbuka, kami hidup di bawah anugerah, keselamatan, kemurahan, dan kebajikannya Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan kami. Pimpin hidup kami sampai selama-lamanya. Kami menerima Engkau Yesus sebagai penyelamat kami. Tolong kami Tuhan, ubah status kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan masa depan kami kepadamu sepenuhnya. Di dalam berkat nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita pun akan mengenang dari mana kita berasal dan di mana Tuhan menukar hidupnya dengan kita, yaitu di kayu salib. Kita akan masuk dalam Holy Communion atau perjamuan kudus, dan saya beri waktu Anda untuk menyiapkan roti dan anggur untuk Anda bisa mengikuti sama-sama dengan saya. Kalau sudah, mari kita angkat tinggi roti ini, tubuh Yesus yang diangkat di kayu salib di antara langit dan bumi. Tubuh yang tak berdosa ini penuh luka-luka, hancur, terpecah-pecah, supaya sakit kita disembuhkan. Dia memikul sakit kita di tubuhnya, supaya sakit kita oleh bilurnya itu disembuhkan. Sebelum kita makan dan minum, kita dengar firman Tuhan lebih dahulu. Angkat tinggi roti ini di hadapan Tuhan. Pada malam waktu Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu dipecah-pecahkan. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Jemaatnya Tuhan kasih pada hari ini, apa saudara percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi bersama-sama, kita syukuri atasnya ini, titik kontak kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan sama-sama dengan percaya, sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita angkat tinggi cawan anggur ini, lambang darah Kristus yang tertumpah untuk menyucikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil
cawan katanya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apakah kita percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi, kita syukuri atasnya ini adalah titik kontak kita bersekutu dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, mari kita minum sama-sama dengan percaya sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Dan di penghujung ibadah kita ini, kita bersyukur sama Tuhan buat segala kemurahannya, berkat kemurahannya, kebaikannya, pengampunannya. Kita ada hari ini karena anugerahnya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur buat anugerahnya. Terima kasih Bapak buat ibadah yang luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya tercurah dalam hidup kami. Kemurahan-Mu mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa yang mengasihi kami. Cinta, kasih, dan anugerah Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya selalu menyertai kami, memberkati kami sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. God bless you all.